Udah bisa, sip. Perwakilan per kelas aja ya, nanti kalian yang share ke teman-temannya ya. Fik, Ibu ngaduin ke kamu ya, Fiona. Oke, Bu. Oh, kita langsung mulai, Ibu. Maaf ya lama, Ibu mau langsung share screen. Soalnya sama kayak Selasa kemarin, cuma maksudnya ini ditambahin sama 5 soal lagi gitu. Jadi soalnya sama, cuma ada yang ditambahin. Oke. Nah, ini kan minggu lalu udah dibahas nih nomor 1. Ibu pakai yang data asli, soalnya MIPA 6 sama MIPA 7 kan pembahasannya beda-beda. Makanya Ibu pakai data yang asli. Untuk soal-soal yang barunya itu, oh iya, terus kemarin itu Akila nanya, kemarin kan MIPA 6 itu bisa pakai caranya siapa ya, Ibu lupa. Yang pakai gini loh. Yang Pak Asep ya, Bu? Iya, betul. Yang pakai caranya Pak Asep. Jadi sebenarnya itu bisa sih, cuma kadang itu lebih mempermudah karena nggak perlu memfaktorkan. Kalian kan PR banget itu kalau memfaktorkan tuh udah mulai waktunya habis ini memfaktorkan. Nah, yang ini tuh nggak perlu memfaktorkan, pakai sifat aljabar yang A kuadrat min B kuadrat. Sebentar. Oke. Bisa. Ini ya. Putih. Nah, pakai Ibu jelasin caranya Pak Asep dulu, mumpung masih ingat, itu untuk dinilai mutlak. Jadi bisa anak-anak, maksudnya kayak gini nih, kayak contoh nomor yang mudah aja dulu. Yang mudah itu adalah contoh nomor 8 anak-anak. Langsung ya. Ini kan minggu lalu nomor 8 udah kita bahas. Jadinya kan sebenarnya yang kemarin itu mutlak dari 5x min 6 sama dengan 9 plus 5 ya. Terus setelah itu jadi 5x min 6 sama dengan 14. Nah kan kemarin kita udah sepakat, kalau misalkan ruas kiri itu adalah mutlak dan ruas kanan itu hanya bilangan atau hanya berupa angka, tapi angkanya positif, dia boleh dikuadratin jadi 5x min 6 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Gitu kan? Nah, ini itu kalau kalian lihat bisa berubah menjadi gini, 5x min 6 kuadrat min 14 kuadrat sama dengan 0. Jadi pindahin ke sini dulu setelah dikuadratkan. Terus, itu Ibu lupa deh, kemarin Pak Nam jawabannya siapa tuh Ibu lupa. Itu juga dikasih tahu juga tuh. Nah, ini kita misalkan bahwasannya yang kuadrat yang depan itu adalah A kuadrat min yang belakang itu adalah B kuadrat. Kalau sudah bentuknya seperti ini, dia bisa dijabarkan menjadi A plus B dan A min B. Jadi nggak usah difaktorkan lagi anak-anak. Jadi tidak usah difaktorkan lagi. Kan kalau awalnya tadi kita cara yang pertama itu dikuadratkan, habis itu dia pindah ruas, terus nanti difaktorkan. Itu kan butuh waktu lama. Nah, kita ketemu cara baru nih, bukan cara baru juga sebenarnya. Cuma Ibu baru kepikiran, oh iya ya, iya bisa nih gitu. Ini bisa nih, malah Pak Asep duluan yang nemu nih. Jadi A-nya itu adalah 5x min 6, B-nya itu adalah 14. Ini kan A. Ini B. Oh iya Bu, dia bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Oh, kalau A kuadrat min B kuadrat itu berubah menjadi A plus B dan A min B sama dengan 0. A-nya berapa? 5x min 6.
B-nya itu ini nih, yang dilihat hanya sininya aja nih. Nggak usah dilihat tanda di depannya. Gitu. B-nya itu adalah plus 14. Yang satunya lagi, A min B, min 14. Sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi 5X plus 8. Yang satu lagi 5X min 20. Sama dengan 0. Selesain deh satu-satu. 5X plus 8 sama dengan 0. 5X-nya itu adalah min 8, sehingga X-nya dapatnya min 8 per 5. Yang satunya lagi, 5X sama dengan 20, X-nya sama dengan 4. Sama dapatnya anak-anak. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu, Paham nggak nih cara kayak gini? Ya. Itu 14-nya minnya nggak ikut karena emang itu bentuknya A kuadrat min B Iya, kuadrat. karena yang bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Jadi fokusnya ke yang angkanya aja. Yang penting ketika dia sudah berbentuk tengahnya itu dikurang, ya udah pakai bentuk yang ini. Kalau udah bentuk kayak ini, kita nggak perlu ngecek itu lagi ya Bu, syarat? Nggak usah. Kalau Kita udah nggak perlu pakai ngecek kuadrat syarat. udah langsung dapat itu ya itu gitu, nggak perlu di cross check lagi gitu. Nah, maksudnya Natasha tadi gimana, Bu? Kenapa? Maksudnya Natasha. Ini nih, kan awalnya itu 5X min 6 min 14. B-nya itu dipikirkannya hanya yang angkanya aja, nggak usah memikirkan tanda di depannya ini nih. Karena kan yang bentuknya yang diminta adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini kan A kuadrat min B kuadrat. Jadi B-nya itu adalah 14 aja maksudnya Fiona, bukan min 14 lagi. B-nya. Oke, Bu. Coba ya. Coba lagi nih, coba. Coba lagi ke yang nomor 10. Nah, nomor 10, walaupun kanan kirinya ada variabel X, tapi dua-duanya itu adalah mutlak. Min kuadrat. Oh, oke Bu, dia mirip sama ini nih. Berarti yang sebelah kanan pindahin ke sebelah kiri. Jadi min X kuadrat sama dengan min 3 plus 2X kuadrat. Pindah ruas jadi minus ya, sama dengan 0. Oh iya Bu, dia sudah berbentuk ini A kuadrat. Ininya ikutin min, yang ininya berarti adalah min 3 plus 2X adalah B kuadrat. Oh, udah A kuadrat min B kuadrat, Bu. Jadi bisa dirubah menjadi A plus B dan A min B. A-nya itu, nah kalau A-nya di sini ikut nih mutlak, apa, tanda dalamnya di sini ikut. Kalau ada tanda minus di dalam mutlak, ya diikutin, gitu. Min X, B-nya adalah min 3 plus 2X. Plus min 3 plus 2X, karena yang diminta pertama adalah A plus B, ya ini kan A, ini B. Terus yang satunya lagi, min X, min 3 plus 2X. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Bedanya cuma di sini plus, di sini minus gitu doang anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian udah ketemu A sama B-nya, boleh nulisnya gini dulu. Min X, ininya tengahnya dikosongin dulu, min 3 plus 2X, terus yang satunya lagi, min X, terus di sini lagi min 3 plus 2X. Min 3 plus 2X, kayak gitu dulu, terus diisinya 1 plus, 1 minus, udah gitu aja. Biar kalian nggak berubah, takutnya karena B-nya itu ada 2 suku, suka salah nulis gitu loh. Kan namanya human error ya. Apalagi kalau misalkan panik gitu. Jadi pasti ada, oh iya nih harusnya plus, nulisnya malah minus gitu. Jadi pokoknya ini lebih mudah tapi harus benar-benar hati-hati ya, nah. Harus benar-benar hati-hati plus sama minusnya. Oke, berarti ini kan menjadi min X, plusnya dikali pelangi.
plus dikali min 3, min 3. Plus dikali 2x, plus 2x. Yang satunya lagi min x, min dikali min 3, plus 3, min dikali 2x, min 2x. Oke, Bu. Tandanya dikaliin juga, Bu. Iya, tandanya kan karena B-nya itu adalah ada 2 suku, kalau ada tanda di depannya itu, tanda di depannya harus dikalikan sama kedua suku B-nya itu. Biar tanda kurung di B-nya itu hilang nih. Kan awalnya ada tanda kurungnya nih, min 3 plus 2x gitu. Terus biar kurungnya hilang, ya tanda di depan ini harus dikalikan ke dalam kurungnya gitu. Min x tambah 2x, x min 3, satu lagi min x min 2x. Min 3x. Iya, min 3x plus 3 sama dengan 0. Dapat deh x-nya sama dengan 3, terus yang satunya min 3x sama dengan min 3. Berarti x-nya sama dengan 1. Jadi adalah himpunannya 1 dengan 3. 1 dengan 3. Gitu. Jadi, oke, karena soalnya 90 menit, rata-rata kalau bilangan nilai mutlak itu pasti nanti ya. Kenapa, Nak? Itu min 1 atau 1, Bu? Yang mana? Yang ini? Iya, 1, hasilnya. 1 kan, Kil? 1 atau min 1 coba. Ini buat dulu. Itu X-nya kan 3 sama X min-nya min 3. Jadi X-nya min 3, sayangku. Oh. Ya kan? X-nya min 3 kan? X-nya min 3. Sama dengan min 3. Berarti X-nya sama dengan min 3 per min 3. Jawabannya adalah 1. Gitu. 1 ya, Kil? Ibu. Iya, Bu. Ya. Tadi saya kira X sama dengan 3 terus dibagi min 3X itu, Bu. Iya. Ini min-min semua. Kenapa, Syah? Berarti tadi kalau misalnya tanda ada di dalam mutlak, berarti dia nggak berubah kan? Yang berubah itu kalau di atas tuh dia kayak nggak ada mutlaknya kan ya, Bu? Iya. Jadi kalau tandanya di dalam mutlak, ikutin apa adanya aja di dalam mutlaknya itu. Gitu ya. Nah, kalau Jadi kalau min X yang nggak ada mutlak, itu tulisnya X atau min X? Kalau di mana di luar gitu? Iya, kan yang paling kiri itu kan min X kuadrat tapi mutlak. Kalau misalnya nggak mutlak itu berarti X aja. Tetap gini nih, gini ya. Gini bukan Syah. Gini Fiona. Enggak, maksudnya nggak ada mutlaknya sama sekali. Nggak ada mutlaknya sama sekali berarti nggak bisa dikuadratin. Oh iya, dia nggak jadi. Kan kalau pokoknya dia bisa dikuadratin ketika salah satu ruasnya itu mutlak dan satunya hanya berupa angka. Misalkan ruas kirinya ada bilangan mutlak, ruas kanannya itu berupa angka aja, tapi harus positif angkanya, baru bisa dikuadratin. Atau dua-duanya mutlak, baru bisa gitu. Jadi kalau kayak nomor 9 ini nggak bisa dia dikuadratin, karena yang sini nggak ada mutlaknya, dan ada variabel X-nya nih. Ibu. Nanti, ya sayang. Itu pas di pertamanya itu bisa kan min X kuadrat, mutlak min X kuadrat itu bisa dijadiin X. Bisa kan dijadiin X langsung gitu. Kayak pakai sifat. Oh, tapi kalau kayak gitu nanti nggak bisa pakai rumus ini nih, Nu. Beda rumus ya jadinya, Bu. Iya, nanti otomatis kalau kamu langsung min X-nya dikuadratin jadinya X kuadrat, otomatis harus difaktorin lagi gitu. Ini tuh kita tulis A apa adanya aja, ngerti nggak, Nu? Kalau yang di sini, kalau pakai cara yang baru ini, ditulis A-nya A apa adanya gitu. A itu adalah yang dalam mutlaknya ini apa adanya, jangan dikaliin sama pangkat 2 dulu, nanti hasilnya beda. Kalau di sini dimasukin X doang, sama di sini dimasukin, di sini X, di sini X, kira-kira sama atau enggak? Beda, silakan ya deh. 3X, X1 sama 3. Enggak bisa dong. Enggak ya? Enggak, kalau di sini dimasukin X doang. X tambah 2X, 3X min 3. Di sini X tambah 2X. Ini ada yang salah nggak sih, Nak? Oh, di sini ya? Ini nih, X
Gimana, Bu? min X sama dengan min 3. Oh, bisa, No. Ya bisa. Coba deh. Bisa. Cuma kayaknya Ibu agak rawan gitu, No. Karena kebetulan di sini hanya ada satu suku. Kalau misalkan di sininya 2 suku, nanti takutnya agak rawan lupa ngalihin minus gitu loh. Jadi kalau bisa iya. apa adanya aja gitu ya, No. Oke. Kecuali mau pakai mau faktor. Ya, siapa tuh? Aku Boleh Filona. tolong Natasha dulu deh. boleh tolong jelasin caranya Ibnu nggak, Bu? Saya masih bingung. Ini Dia nih. maksudnya ngomong apa? Maksudnya Ibnu, karena min dikuadratin kan tinggal positif ya? Iya nggak? Iya. Iya kan? Min X dikuadratin gitu loh caranya Ibnu ya. Ya. Terus di min 3 plus 2X kuadrat gitu kan. Nah ini Ibnu min X-nya langsung dirubah jadi X karena dia minnya udah dikuadratin, Ibu salah. Oh, maksudnya iya sama aja gitu, Bu, karena dikuadratin. Oh, iya. Pokoknya nanti di akhir jadinya X sama dengan min 3 plus 2X. Habis itu sama X sama dengan min 3 dalam kurung min 3 plus 2X. Tutup kurung. Gitu. Iya, nanti hasilnya sama aja tapi ternyata gitu. Iya. Oke. Thanks, Bu. Tapi kalau bisa apa adanya aja ya, Nungu. Iya, Bu. Ini nggak berlaku gitu. Next. Tapi kalau pakai caranya Ibnu berarti bisa tidak memenuhi. Bisa, bukan bisa tidak memenuhi, bisa memenuhi. Sama aja. Tapi maksudnya harus dicari syaratnya dulu atau gimana, Bu? Kayak gitu. Enggak dicari syaratnya juga, cuma dia pakai step yang awal itu min-nya langsung dihilangin karena min dikuadratin kan positif gitu. Tapi tetap nggak pakai syarat juga. Pokoknya ketika udah dikuadratin udah nggak peduli syarat-syaratan lagi gitu, Fiona. Ketika udah ada tahap dikuadratin, tahap koreksi syarat itu udah nggak ada lagi. Itu ya. Oke. Next nomor berapa nih? Nanti ini yang udah coret-coret boleh kirim lagi nggak, Bu, di GCS? Boleh dong. Boleh. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 14. Semuanya aja, Bu. 4, 15. Ibu mau lebih fokus ke ini dulu deh, ke fungsi kuadrat dulu ya. Ini kan materi awal banget, materi kalian di pertemuan kedua apa ketiga gitu. Pertama sampai ketiga tuh materi persamaan sama fungsi kuadrat. Takutnya pada lupa. Tuh, karena aku aja nggak ngerti, Bu. Karena ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal tentang fungsi kuadrat nih, fungsi dan persamaan kuadrat. Jadi Ibu lebih fokus ke fungsi dan persamaan kuadrat dulu ya. Nanti kalau cukup waktunya kita bahas yang lain. Nah, Nanti saya mau nanya soal ya, Bu. Kalian masih ingat. Oke. Nanti ini kalian masih ingat nih kalau misalkan ada persamaan kuadrat, rumus umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dia kan akar-akarnya itu misalkan Ibu nulis akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Nah, itu kita bisa dapetin rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Terus itu maksudnya gimana sih, Bu? Sama kayak persamaan kuadrat biasa ketika kalian ketemu, misalkan Ibu punya soal X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Anak-anak dia tuh punya akar-akar, misalkan akar-akarnya Ibu nulisnya P dan Q. Maksudnya akar-akar tuh yang memenuhi nilai ini menjadi sama dengan 0 itu adalah P dan Q. X-nya ketika dimasukin P dan Q, hasilnya sama dengan 0. Itu adalah akar-akar ya, Ibu ulangin lagi. Akar-akarnya itu adalah P dan Q. Terus yang Ibu tanya itu bukan nilai P dan Q masing-masing. Yang Ibu tanya adalah nilai dari 2P plus Q, misalkan gitu. Nah ini ketika yang ditanya hanyalah P plus Q atau P kali Q aja, nggak perlu dicari akar-akarnya berapa. Nah, maksudnya nggak perlu dicari ya P sama Q-nya masing-masing. Kalau kalian kan pertama difaktorin dulu. Bisa kalau dicari akar-akarnya kan difaktorin dulu ya. Jadi berapa nih? X-3, X-1. Iya, X-3, X-1 sama dengan 0. Yang tanya 2P plus Q. Berarti X1-nya adalah 3,
X2-nya adalah 1. Nah, ini karena kebetulan yang ditanya adalah P plus Q, nggak ada syarat mana dia yang besar, misalkan begini atau begini tuh nggak ada syarat kebetulan, karena yang ditanya P plus Q. Kalaupun kalian nentuinnya di sini P, di sini Q, ataupun di sini P, kalau yang ditanya adalah P plus Q, dia nggak merubah, maksudnya nggak dapatnya sama gitu. Kalau misalkan P-nya 3, 3 ditambah 1, 4. 4 dikali 2, 8. Kalau misalkan sekarang P-nya 1, P-nya 1, Q-nya 3. 1 ditambah 3 juga 4. Dikali 2 adalah 8 juga. Gitu. Jadi ketika tidak ada syarat apa-apa, di soal ya udah kalian boleh bebas menentukan mana P, mana Q-nya. Tapi kan kalau pakai tahap ini tuh kalian harus mencari faktornya dulu ya. Dicari faktornya, ini kebetulan bisa difaktorkan. Gitu. Ini kebetulan persamaan kuadratnya bisa difaktorkan. Nanti ketika ketemu soal yang tidak bisa difaktorkan, ya mungkin caranya nggak pakai faktor ini, caranya menggunakan dua rumus ini nih. Gitu. Ini karena kebetulan difaktorkan, kalian boleh deh memfaktorkan, tapi takutnya kan faktornya agak susah gitu ya. Kalau misalkan yang ditanya hanyalah, kenapa? Langsung aja pakai yang B, min B. Iya betul. Makanya Ibu bilang, ketika yang ditanya hanyalah dua dalam kurung P plus Q, nggak usah dicari faktornya. Kalian langsung lihat rumusnya. Oh, kalau di sini akarnya X1, X2, kalau di sini akarnya P dan Q sama aja. P dan Q, X1, X2 itu hanya berupa apa sih variabel gitu loh. Jadi boleh diganti dengan variabel apa aja. Yang penting maksudnya itu adalah akar-akarnya atau penyelesaiannya. Oh, yang ditanya P plus Q. Nah, P plus Q itu kan rumusnya min B per A gitu. Ya udah tinggal dimasukin. 2 min B per A. Ingat, lihat, dia A-nya berapa nih di sini? A-nya berapa? 1. B-nya min 4. C-nya 3. Tinggal dimasukin 2 dalam kurung. B-nya min 4. Min 4 per A-nya 1. Tinggal 2 dikali min kali min plus. 4 bagi 1, 4. 8 juga gitu. Jadi khusus untuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ketika yang ditanya hanyalah seperti ini atau hanya 2PQ atau ada hubungannya sama mereka berdua, bisa tanpa difaktorkan gitu ya. Bisa tanpa difaktorkan. Ini Ibu oke. Ini udah berubah nih, tapi soalnya benar-benar persis ini deh pokoknya nih, persis ini, tapi yang ditanya itu mungkin bisa sama, bisa jadi ini atau bisa jadi bukan ini. Tapi kayaknya pokoknya nggak jauh-jauh dari ini deh Ibu. Ibu udah ngejanjiin nggak jauh-jauh dari ini, bahkan bisa sama persis yang ditanya gitu ya. Ini boleh lanjut ya? Boleh lanjut ya? Oke, jika akar-akar sabar Bu, bentar. Oh, oke. Kenapa? A sama dengan 1 di mananya, Bu? Nih. A itu koefisien dari X kuadrat. B itu koefisien dari X. C itu adalah sebuah bilangan atau konstanta. Ini kan persamaan kuadratnya yang ini nih. Berarti A-nya berapa dong kalau di depan nggak ada, kalau di depannya X kuadrat nggak ada ini angka? contoh soal baru, Bu. Iya, contoh soal baru di sini. Saya kira masih bahas yang 21. 21, belum. Nah. Oke, Bu. Oke ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat dulu nih, kira-kira dia ada hubungannya nggak sama X1 tambah X2 atau M tambah N dengan M kali N. Karena di nomor 21, akar-akarnya itu adalah M dan N, ya berarti sama aja. M tambah N, rumusnya juga tetap min B per A. M kali N juga rumusnya adalah C per A. Jadi sama aja ya. Jadi pokoknya X1, X2, ataupun MN itu maksudnya adalah akar-akar. Kalian jangan langsung gegabah, langsung difaktorin gitu ya. Takutnya nanti faktornya jelek, kalian udah hopeless dulu. Padahal bisa lihat dulu, disederhanakan dulu dari yang ditanya. Yang ditanya adalah MN kuadrat ditambah M kuadrat N. Kalian cari dulu M tambah N-nya berapa nih? M tambah N-nya berapa di soal ini? 6.
per min 6 ya per 6 per 2 atau 3 Oke, terus M kali N-nya 2 4 per 2 4 per 2 sama dengan 2. Yang masih bingung dari mana itu B sama A-nya, kita tulis di sini ya. Lihatnya langsung fokus ke sini nih. Fokusnya langsung ke sini. Oh, dia A-nya berarti adalah 2, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 4, Bu. Oke. Terus kalian langsung lihat lagi sama yang ditanya. Mn kuadrat ditambah M kuadrat N. Kalian lihat, di sini ada M, di sini ada M. Di sininya ada N, di sininya juga ada N. Boleh nggak kita pakai sifat distribusi? Masih ingat nggak sifat distribusi? Ketika Ibu punya AX tambah AY, dia bisa. Di sini ada A, ada A, Bu. Berarti A-nya boleh keluar. Sehingga A dikali berapa biar hasilnya AX? X. Terus ini karena tandanya tambah, ya udah tambah. A kali berapa biar hasilnya AY? Y. Jadi digituin. Kayak misalkan contoh lagi. Ibu punya ABC kuadrat ditambah AB kuadrat C. Apakah, kan ada 2 suku nih. 2 sukunya itu variabelnya 3-3-nya sama nggak? Sama. Berarti kalau misalkan 3-3-nya variabelnya sama, otomatis ABC-nya kita tulis lagi. Yang dilihat pangkatnya terkecil, anak-anak. Oh, jangan ABC deh. Di sininya adalah ABC pangkat 3 yang belakang. Nah, gitu ya. Yang pertama ABC kuadrat, yang kedua adalah AB kuadrat C pangkat 3. Ini materi kelas SMP nih. Saya lupa, Bu. Juga nggak tahu. Kuadrat kali Iya. 1 plus BC. Coba lihat. Tadi kan Ibu sepakat nih. Oh iya, Bu, di sini ada A, B, C. Di sini ada A, B, C. Ya udah tulis semua A, B, C-nya. Cuma belum selesai. Kalian lihat A-nya di sini pangkatnya berapa? 1. Yang sini juga 1. Oke, berarti kita pilihnya ya udah A aja. Terus lihat B-nya pangkat berapa di sini? 1. Di sini 2. Yang ditulis pangkatnya terkecil, bukan yang terbesar. Di sini 1, boleh di gitu, sini Bu? 2. Bisa, emang harus seperti itu. Gitu. Nah, terus berarti B-nya tetap pangkat 1. Terus dilihat C-nya. C-nya pangkat 2, yang ini, yang satunya C-nya pangkat 3. Yang ditulis berarti C pangkat berapa dong? 2. Dalam kurung gitu. Di sini ABC kuadrat, di sini ABC kuadrat. Udah sama belum? Kalau udah sama, otomatis kalinya dengan 1 aja gitu. Kan ABC kuadrat dikali 1 Tambah ABC BC kuadrat. gitu, Bu. Tambah BC, betul. Karena dilihat, di sini A-nya pangkat 1 udah sama. B-nya di sini pangkat 1. Yang diminta adalah pangkat 2. Oh iya, Bu, berarti dikali B lagi. C-nya di sini pangkat 2. Yang diminta C-nya pangkat 3. Oh iya, berarti dikali C lagi. Gitu. Ini agak ribet ya. Tapi kalau yang ini mudah nih. Kalian lihat. Mn kuadrat dengan M kuadrat N. Dua-duanya ada Mn semua ya? Ada nggak? Dua-duanya ada Mn semua kan? Mn kali N plus M. Iya. Nih, jadi lihat. Ini M, ini M, ini N, ini N. Oke, Bu, berarti Mn-nya ditulis lagi. Terus dilihat pangkat terkecil M berapa di sini? Di sini 1. Di sini 2. Oh, berarti ditulisnya 1. Kalau yang N-nya di sini 2, di sini 1. Oh, ditulisnya 1 lagi. Buka kurung, pasti kalau udah di cross check kayak gitu langsung buka kurung. Mn dikali berapa biar hasilnya Mn kuadrat? M. N ya? N. Terus Mn dikali berapa biar hasilnya M kuadrat N? M. M.
Kalau sifat penjumlahan berlaku komutatif enggak? Kenapa sih? Itu kenapa n plus M, Bu? Kenapa nggak M dulu? Lihat. Apa? Kenapa nggak M dulu? Nah, ini yang di suku pertama dia apa dulu? M. Suku pertamanya kan mn kuadrat. Di sini kita punya mn. Oh, Berarti iya, mn iya, ini iya. dia itu dari suku pertama dulu ya. Nah, terus kan kalian ingat kalau sifat komutatif, kalau penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Jadi kalau ada A plus B, dia bisa jadi B plus A. Berlaku ya. Oke, Bu, berarti ini kita tukar aja. Menjadi M plus N. Oh iya ya, ternyata nggak perlu kita faktorin aja, cukup gunakan kedua sifat ini. Jadi kalian besok pas PPS, ketika di awal-awal soalnya, akar-akar persamaan kuadrat gitu ya, kalau bisa cari M plus N dan M kali N-nya, lalu diakal-akalin yang ditanyanya. Agak sulitnya di sini sebenarnya anak-anak, mengakal-ngakalin yang ditanya. Gimana caranya biar ada hubungannya dengan M plus N dan M kali N gitu. Agak PR di sini, cuma Ibu tekanin lagi bahwa soal ini persis gitu. Cuma Ibu lupa, kayaknya ini soalnya Ibu ganti nggak ya pertanyaannya. Kalau nggak diganti ya Bu. kalian tinggal. Ibu lupa waktu bikin. Kan waktu pasnya udah bikin. Nah, Ibu tuh bikin lagi gitu istilahnya. Nah, Ibu lupa yang Ibu ganti persamaan kuadratnya doang atau pertanyaannya juga. Bu, pasnya pada soal yang itu, Bu, M per N plus N per M. Iya, itu di UH. Dan itu udah Ibu pastiin di PTS nggak keluar. Yeay, thank you, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Kenapa, Syah? Itu yang ABC, kan ABC kuadrat dikali dalam kurung 1 plus BC, itu satunya harus masuk, Bu. Kayak nggak boleh Masuk. langsung. Nggak bisa dong. Oh, Kan nanti ini itu ketika Natasha dapat dari sini, Natasha cross check lagi, dikali pelangi lagi, apakah hasilnya betul di iya, sebelah karena kiri. A-nya itu cuma satu ya, Bu, ya, yang ngerti. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ABC langsung dikali BC kuadrat, nanti ketika dikali nggak sama dengan sebelah sini, gitu. Kan nanti ketika dikalikan harus ruas kiri sama dengan ruas kanan, gitu. Oh, harus semuanya dapat yang kayak di pelanginya itu kan, Bu? Iya, betul. Jadi sebelah kanan ini nanti didapatnya harus sama dengan yang sebelah kiri. Gitu. Oke, kasih, Bu. Oke, ini MN. Oh, MN udah dapat 2. Terus dikali dengan N plus M, 3. Sehingga hasilnya adalah 6 deh. Gitu. Bisa ya? Bisa lah. Insya Allah. Bisa. Pokoknya nanti ketika lihat soal PTS pasti kalian, lah iya sih ini sama persis gitu. Bisa jadi. Ada yang sama persis, ada yang cuma Ibu ganti angka atau pertanyaan. Jadi tadi Ibu udah, kayaknya ada yang Ibu masukin ke sini apa adanya aja lah, biarin gitu. Tapi ada juga yang kalau sama persis tapi ngeblank otaknya, Bu. Gak usah, Via langsung coret aja lo sama persis. Kalau optionnya apal, ayo. Hafalin, Bu, nanti ayo kita hafalin satu-satu. PR banget itu, malah PR banget, mendingan belajar dong, Vi. Daripada ngapalin itunya, optionnya. Oke, next ya. Next, kita masuk ke masih persamaan kuadrat. Tapi yang ditanya sekarang adalah persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan persamaan kuadrat lama. Ribet banget sih, Bu, persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya sama persamaan kuadrat lama. Ini persamaan kuadrat lamanya. Ibu buka PPT-nya deh sebentar. Ibu buka PPT persamaan kuadratnya. Anak-anak selain Rabani sama Fiona, kalau misalkan mau ngerepat sendiri bilang aja ya, nanti Ibu lowin. Jangan malu-malu, guys.
Tapi kalau mau Fiona berbaik hati di-share ke itu ya nggak apa-apa sama Rabani ya. Iya, ini nanti di-share kok rekamannya, Bu. Sip. Oke. Oh, fungsi kuadrat kita belum. Ya, persamaan kuadrat ya, rumusnya ya. Nah, nih, Ibu stop share, Ibu share screen lagi. Nih anak-anak, jadi rumus umum menyusun persamaan kuadrat itu ada 2. Yang pertama X min X1, terus X min X2. Itu ketika kita udah tahu akar-akarnya itu berupa bilangan berapa dengan berapa. Kalau pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalkan kita belum tahu X1 dan X2 dalam bentuk angkanya, ya kita pakai rumus yang nomor 2 ini nih. Kita pakai rumus yang nomor 2 ini. Jadi X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X plus X1 dikali X2 gitu. Jadi ini rumusnya diingat-ingat ya. Ibu coba buka ininya. Ini di PowerPoint waktu itu Ibu pernah share kan ya? Betul. Nah, ini nih. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P min 1 dan 3Q min 1. Ini kan ada hubungannya nih. Oh, P dan Q itu akar-akar dari persamaan yang ini nih. Sedangkan yang ditanya persamaan kuadratnya, tapi akar-akarnya diketahuin. Cuma akar-akarnya ada hubungannya dengan P dan Q di sini nih. Jadi kan ada saling berkesinambungan nih. Ribet ya, Bu? Iya, jadi kita pertama P dan Q di persamaan ini. Nanti dapat lagi persamaan kuadrat barunya yang ada hubungannya dengan P dan Q tersebut. Yang dicari adalah itu. Berarti kalau seperti itu kalian wajib juga mencari P plus Q dan P kali Q-nya. Wajib anak-anak. Jadi kalian lihat ketika X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0, langsung dicari. Karena di sini pakai P sama Q, ya berarti P aja. P plus Q sama dengan min B per A. Berarti berapa dapatnya anak-anak? 6. Salah. Salah. Berapa? Ayo. Minum. 6, betul. 6. 6 jawabannya, karena kan min ketemu min 6. Jadi jawabannya boleh gue langsung tulis 6. Karena 6 per 1 sama aja 6. Terus P dikali Q itu hasilnya C per A. C per A berarti 2. Betul, 2. Oke, dapat P plus Q dan P kali Q. Tadi Ibu udah kasih tahu, kalau mau menyusun persamaan kuadrat itu rumusnya adalah X kuadrat min X1 plus X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini tadi Ibu sebut lagi, X1, X2 itu tentatif. Bisa diganti sama PQ, bisa diganti sama MN, bisa diganti sama Y1, Y2. Pokoknya tentatif, yang penting maksudnya adalah akar-akarnya gitu. Jadi ini kebetulan rumus umumnya seperti ini. Tapi bisa diganti sama sama 2 buah variabel. Di sini PQ. Nah, kan kita yang dicari adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P min 1 dan 3Q min 1. Ya kalian pertama misalin dulu. Boleh misalin pakai M misalkan ya. Boleh dimisalin pakai M, berarti nanti dimasukin ke sininya M sama N, M sama N juga gitu ya. Nah, Ibu misalinnya M sama dengan 3P min 1, N sama dengan 3Q min 1. Jadi harus dimisalkan. Terus yang dibutuhin kan adalah M tambah N dan M kali N. Ini langsung Ibu ganti aja, nggak apa-apa deh. Tentatif ya, pokoknya ini tergantung kalian misalinnya. Kalau kalian misalin X1, X2, ya X1, X2.
Kalau kalian misalin PQ-nya berarti P plus Q. Ini Bu misalinnya M plus N, M kali N. Gitu ya. Ini M plus N, ini M kali N. Oh, jadi yang kita cari M plus M dan M kali N-nya ya, Bu? Betul. Jadi pertama kita harus cari M tambah N-nya sama dengan 3P min 1 ditambah 3Q min 1. Ingat anak-anak ketika dia ada tanda plus di depannya, nggak perlu dikurungin di sininya ya, walaupun ada dua ruas. Walaupun ada dua suku. Kan 3Q min 1 itu dua suku. Karena tanda depannya adalah plus, nggak perlu diginiin ya, nggak perlu digituin pokoknya. Kalau di depannya minus, baru perlu dikurungin. Ibu garis bawahi lagi. Pokoknya kalau misalkan tambah, ya udah tulis apa adanya aja, nggak perlu pakai tanda kurung. Nanti kalau min perlu dikali pelangi lagi nggak minnya? Iya, betul. Kalau min perlu dikali pelangi. Cuma kan karena plus, kalau plus dikali pelangi ya hasilnya itu aja. Kayak plus kali plus kan plus. Plus kali min juga tetap min, nggak merubah gitu. Kalau minus baru merubah, gitu ya. Oke, Jadi Bu. nggak usah ditulis dalam kurung. Boleh ditulis dalam kurung. Cuma nanti kalian kali pelangi lagi juga hasilnya sama aja dengan ini. Gitu. Hasilnya berapa nih? 3P ditambah 3Q min 1 min 1 2. min 2. Min 2. Ya, dilihat deh. Bu, ini 3P, ini 3Q. Oh, 3-nya kita keluarin. Menjadi P plus Q, bukan? Iya, karena 3 kali P, 3P. 3 kali Q, 3Q. Min 2. Oh iya, Bu, dia ada hubungannya nih. Menjadi 3. P plus Q-nya adalah 6. Min 2. 3 kali 6. 18 kurang 2. 16. 16. Kok rumit banget sih, Bu? Iya, ini rumit banget. Maaf ya. Sebenarnya ini pelajaran SMP. Cuma balik lagi di UTBK itu nantinya bukan viral sih, bener-bener dasarnya banget tuh adalah persamaan kuadrat. Gitu. Bener-bener dasarnya nih, kalian nemu beberapa soal tuh pasti nanti ada hubungannya sama persamaan kuadrat. Makanya, oke deh kita sepakat masukin lagi deh ke SMA gitu. Padahal nggak ada kisi-kisi, nggak ada di buku pun adanya memang untuk anak SMP. Ini materi itu anak-anak SMP kelas 3. Cuma ditambahin lagi skip, Bu. Kalau misalkan ngerasa aduh daripada di sini waktunya habis buat ngerjain soal nomor 22, skip aja nggak apa-apa gitu ya. Mendingan ngorbanin satu soal daripada satu soal benar tapi yang lainnya nggak cukup waktunya gitu. Jadi kan kalian yang tahu kemampuan kalian sendiri. Bu, ini tahapannya banyak banget dah, pusing gitu. Boleh di skip kok, nggak masalah. Nanti ketika waktunya udah masih cukup, boleh dikerjain lagi. Pokoknya kerjakan yang mudah dulu anak-anak. Jangan dikerjakan berdasarkan urutan soal. Jangan kerjakan berdasarkan urutan soal. Kerjain yang menurut kalian mudah dulu, gitu ya. Tapi ini kalau misalkan yang anak-anak, saya mau coba, Bu, saya mau bisa nih, saya mau dapat 100 BTS-nya, asik. Tapi bisa juga sih anak-anak dapat 100 kalau pilihan ganda kan pakai kancing bisa tuh. Pas hokinya ternyata jawabannya benar. Semoga sih ada yang kayak gitu ya. Nah, yang kedua kita cari M kali N-nya. M kali N. Berarti 3P min 1 dikali 3Q min 1. Ini dibatasin dulu. Nah, kalau udah kayak gini berarti dikali pelangi ya. 3P dikali 3Q. Berapa, guys? Ya, 9 PQ. Iya, 9 PQ. 3P dikali min 1. Min 3P. Iya, min 3P. Terus min 1 dikali 3Q. Min 3Q. Min 3Q. Min 1 dikali 3Q, min 3Q. Terus min 1 kali min 1. 1 Plus 1. Nah, ini PQ udah ada nih. Nah, ini kita dalamin kurung lagi, anak-anak. Jadi 9 PQ min 3, maaf, min 3. Min 3. Min 3-nya kan sama-sama ada min 3-nya tuh. Jadi min 3-nya yang dikeluarin. Min 3 buka kurung pasti P plus Q. Plus 1. Emang iya kan awalnya di sini minus, Bu. Ya coba aja kalian kali pelangi.
min 3 kali P, min 3P. Min 3 kali Q, min 3Q. Ternyata harus plus. Kalau misalkan di sini minus, hasilnya nanti di sininya plus nih. Jadi kalau misalkan di depannya minus, tanda di suku kedua adalah lawannya. Plus berarti gitu. Oh oke Bu, udah dapat deh. Jadi 9 dikali PQ-nya adalah 2, min 3 dikali 6 plus 1. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 9 kali 2. 1 dong, Bu. 1, betul. Jawabannya 1. Sepanjang itu, Bu, buat cuma 1 Iya, doang. makanya. Jadi Ibu dilalahnya Pak Asep ngeluarinnya yang ini nih, gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Bu nggak enak kalau banyakan yang diganti nanti. Bu, Bisa saya tapi ada jangan banyak. Kenapa? Kenapa nak? cara Kalau- yang lebih singkat nggak ada ya? Ada sebenarnya, cuma ketika kalian sudah paham banget, oh iya nih kalau ditanya persamaan kuadrat akar baru, ya udah langsung yang ini tambah ini, terus yang ini kali ini gitu. Terus nanti pasti cari, tapi emang harus kayak gini, Kil, gimana ya? Ibu, Cara singkatnya mungkin ada beberapa step yang di skip, tapi caranya emang kayak gini. Mungkin anak-anak yang udah ngerti, mungkin nggak perlu lagi nih pakai kayak gini, langsung P plus Q langsung dapat 6, P kali Q langsung dapat 2 gitu. M plus N langsung dapat ini gitu. Jadi nggak ada cara lebih cepatnya sih. Makanya Ibu bilang ini nomor 22 tuh soal yang mungkin penyelesaiannya bisa lebih dari 3 menit gitu. Mungkin penyelesaiannya bisa lebih dari 3 menit. Gitu ya. Oh ya udah Bu, dapat M plus N, M kali N. Tinggal dimasukin ke sini. Sehingga X kuadrat min M plus N-nya adalah 16X, M kali N-nya adalah plus 1. Ingat ya, tanda di sini yang pertama min, yang kedua plus. Dan selalu ada kali X di sini. Sama dengan 0. Ibu nggak ya udahlah kalian kalau ngerasa agak susah, ya udah gitu. Maksudnya jangan terlalu dipikirin, yang penting kalian soal-soal yang lainnya bisa. aku sosial segitu, Bu. Iya. Bentar, Bu, Berapa saya emang? mikir. Tinggal dimasukin. M plus N-nya dapat 16, M kali N-nya dapat 1. Masukin ke bentuk ini. Oh, itu kan persamaan tuh, Bu. Terus Ya. itu jadi X kuadrat min M plus N itu dari mana, Bu? Tadi saya agak ngeblank waktu Ibu. Rumus yang X1 plus X2 yang ini nih. Sebentar. Ya, yang itunya saya ngerti, Bu. Yang ini. Nisha. Kita pakai rumus yang ini nih. Nah, kita kan tadi Ibu bilang X1, X2 sama X1, X2 itu tentatif, boleh diganti dengan variabel apapun gitu loh. Tergantung kalian di pemisalannya atau pemisalan di soalnya. Kalau di soal nulisnya akar-akarnya adalah X dan Y, ya berarti di sini X dan X plus Y, X kali Y gitu. Tergantung di soalnya pokoknya ya, Kiel. Syah. Iya, Bu. Oke. Oke. Lanjut ya. Itu 2 soal tentang persamaan kuadrat. 2 soal lagi tentang fungsi Bu, bentar, kuadrat. Bu, bentar, Bu. Itu dari M plus N jadi 3P-1 maksudnya? Mana 3P-1? Oh, itu kayak M sama dengan 3P-1. Ya, M sama dengan 3P-1. Di misal ini kita pakai M sama N. Berarti otomatis ini jadi M plus N, ini M kali N. Kalau Natasha mau misalnya X1, 3P-1, X2, 3Q-1, di sini X1, X2, X1, X2. Oh, si M sama N itu diumpamain gitu ya, Bu? Iya. Tapi itu boleh kayak dibalik gitu nggak, Bu? M-nya 3Q-1, M-nya 3P-1 gitu. Boleh. Oh, sama aja kan hasilnya? Sama aja, berlaku kebalikan. Masih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, Ibu mau ngejelasin lagi untuk nomor 23. Nomor 23 Ibu udah ngasih rumus kalau tandanya kurang dari, dia bentuknya interval tertutup kan, ingat nggak? Ingat nggak? Iya. Ya. Kalau misalkan tandanya kurang dari, dia hasilnya interval penyelesaiannya adalah A kurang dari X kurang dari B gitu kan.
Kalau interval tertutup, kalau dia kurang dari, kalau misalkan dia lebih dari, X kurang dari A, terus X lebih besar dari B, gitu kan. Tapi ini tuh ada syaratnya. Ini minggu lalu banget deh, sebelum ulangan. Pokoknya kalau ada kurang dari, dia otomatis faktor-faktornya nggak apa-apa, nggak usah dicari di garis bilangan gitu ya. Terus syaratnya itu koefisien X-nya harus positif, kemarin Ibu bilang. Jadi dia boleh pakai penganutan ini, asalkan syaratnya memenuhi. Syaratnya apa? Koefisien X-nya harus positif. Nah, kalau misalkan masih negatif, diapain anak-anak? Kalau misalkan masih negatif, diapain dong? Iya, dikalimin dulu. Oke deh, kita kalimin. Ini pokoknya materinya emang agak banyak sih, nggak apa ya, kalian pasti bisa. Dikali dengan min 1, Bu. Oke, min dikali min positif, X kuadrat. Plus 4 dikali min 4X. 5 dikali min 1, min 5. Kalau dikali min ada berefek apa untuk tandanya anak-anak? Dibalik. Dibalik. Jadi lebih besar sama dengan 0 kali min 1. 0. Oh, Bu, ternyata ketika dia mengharuskan koefisien X-nya itu harus positif, tandanya jadi lebih dari. Kalau lebih dari dia pakai interval yang gimana? Pakai yang atau pakai yang tertutup? Nggak ingat, Bu, jujur. Nih, Bu kasih tahu lagi nih. Aduh, emang banyak banget sih ya, nggak apa-apa lah. Nilai mutlak revisi. Harus di-refresh otaknya, Bu. Iya. Nanti habis PTS lah di-refresh. Kalian ada ekstra kelas ya? Ada apa? Make up kelas ya? Make up kelasnya pas setelah PAS atau PTS juga ada ya? Make up kelas ngapain, Bu? Make up kelas. Oh, kalian belum tahu? Prancis kan? Iya. Pengganti kelas Prancis selama PAS kan biasanya kalau PAS. Aku PTS juga deh, Bu, di filenya waktu itu katanya. Oh, ya berarti semangat. Bu, aku belajar satu aja kayak udah pusing banget, Bu. Nanti Bisa, pasti bisa. Kalau Fiona udah niat, pasti bisa. Mungkin Fiona belum niat aja. cari niatnya gimana? Nih ya, jadi ketika dia tandanya lebih dari, HP-nya itu berbentuk atau. X kurang dari P atau X lebih besar dari Q. Tapi syaratnya P itu emang lebih kecil dari Q. Gitu. Terus ketika dia tandanya kurang dari, dia udah otomatis pakai interval tertutup. Jadi maksudnya dia tidak perlu menggambar garis bilangan lagi, anak-anak nggak perlu menggambar garis bilangan, langsung dapat jawaban akhirnya tuh pasti kayak gini, tinggal difaktorkan, dapat akar-akarnya, langsung tulis HP-nya aja, nggak masalah. Berarti P itu yang paling kecil ya, Bu ya? Selalu Ya, yang paling kecil. Iya, P-nya selalu yang paling kecil. Karena kan ngefek kalau misalkan nanti P-nya kamu salah menentukan P aja, ya HP-nya salah. HP-nya pasti salah. Lanjut ya. Jadi pokoknya ketika tandanya lebih dari dan koefisien X-nya itu adalah positif, ya udah HP-nya berbentuknya pasti atau. Jadi optionnya kalian lihat dulu. Yang atau mana nih atau nih. Kalau misalkan di option hanya ada satu atau, ya udah itu aja deh, nggak usah dicari lagi, nggak usah difaktorin gitu kan. Tapi kalau misalkan ada beberapa soal, ya kalian harus memfaktorkan dulu. Contoh ya. Pokoknya kalau lebih dari, dia pakai atau. Kalau lebih dari, dia intervalnya tertutup. Maksud tertutup itu batas atas dan batas bawahnya ada. Next. Bolak-balik ini. Oke. Berarti tadi pakai atau ya, Bu? Iya. Kebetulan optionnya pakai atau cuma ada option A. Pasti jawabannya A gitu. Bu, yang soalnya susah-susah banget, jangan diganti dong, Bu, angkanya, Bu. Ibu udah Bu, kan yang bikin Pak Asep nih, tapi ini nomor 23 tuh. Yang 5-nya kok panahnya ke kiri, Bu, nggak ke kanan. Kan dikali minus 1, Kil. Kalau dikali minus, pertidaksamaan berubah tanda tidak? Iya.
Ini dikali min 1 nih. Min 1 nggak kelihatan ya. Jadi ini dikali Maksudnya tuh yang harus positif itu X kuadratnya ya, Bu? Ya, koefisien depan X kuadratnya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan di sini min 2, ya otomatis lah kali min aja gitu. Kan kalau udah jadi 2, dia udah boleh pakai rumus yang tadi itu. Kalau lebih dari dia pakai atau, kalau kurang dari dia pakai dan. Gitu aja. Oke Bu, ternyata kebetulan karena dia lebih dari, kan jawabannya atau. Hanya option A yang ada ataunya. Ya, jadi jawabannya yang A gitu. Kalau misalkan kalian mau cari apa, Syah? Penyelesaian langsung gimana Bu? Kalau misalnya let's say beda angka gitu, Bu. Iya, misalkan beda angka, ya kalian faktorin dulu. Ini jadi X berapa. Oh iya, oke. Gitu. Nggak apa-apa, lanjutin. Nanti anak-anak yang lain mungkin masih ada yang belum paham banget. Difaktorinnya jadi berapa sih? Difaktorinnya jadi berapa? Min 5 plus 1. Min 5 plus 1. Betul, Akila. Sip. Jadi X-nya sama dengan 5. X sama dengan min 1. Langsung tentuin mana P, mana Q. P min yang 5. P min 1 kan sih? Enggak, kan harus. Betul. P-nya harus lebih kecil. Iya, Q-nya harus lebih besar dari 5. Ya udah. Kan HP-nya itu X kurang dari P atau X lebih besar dari Q. Nah, ini dilihat. Oh, di soalnya ada tanda sama dengannya sih, Bu. Jadi diikutin. Gitu. Oh, tinggal X kurang dari min 1 atau X lebih besar sama dengan dari 5. Oh, ternyata dapetnya jauh. Nah, ini kan jawabannya kok 5 kurang dari X sih, Bu? Kalau kalian bingung, kalian balik aja. 5 kurang dari X. Yang kita dapat kan X lebih besar dari 5. Boleh ditukar. Maksudnya di X-nya sebelah sini, 5-nya sebelah sana. Cocokin aja ya, Bu, berdasarkan pilihannya, Bu, selama nilainya. Iya. Terus kalau misalkan dia letaknya ditukar, kalian lihat nih, di awal dia moncongnya kemana? Moncong lagi. Mulutnya kemana tuh? Oh, mulutnya ke arah X. Berarti kemanapun X berada, dia selalu mengarah ke X. Jadi tandanya berubah jadi gini. Oh iya, Bu, ternyata jadi sama nih. Gitu. Jadi ini keluar satu soal doang apa ya? Kayaknya iya. Nah, untuk nomor 4 nomor 4 gimana nomor 4? Yang mana, Bu? Nomor 4, nomor 24, ya Allah. Nomor 24. Langsung pindah boleh nggak, Bu? Yang 2-nya pindah ke 4. No. Itu mutlak kill. Dikuadratin bisa nggak, Bu? Iya, bisa dikuadratin. Malah emang caranya bisanya lebih cepetnya dikuadratin, walaupun ada cara yang pakai kemungkinan itu ya. Tapi kalau selagi masih bisa dikuadratin, kuadratin aja deh, biar nggak usah mikirin dia memenuhi atau enggaknya. Itu soalnya nggak yang terlalu kompleks kan, Bu, kalau nomor 24. Nggak yang soal yang apa, Syah? Bukan soal yang terlalu kompleks, kayak panjang banget. Kayak ya biasa dikuadratin gitu kan, Bu. Iya. Nah, terus kalian lihat nih, ternyata dia bisa pakai yang A kuadrat min B kuadrat itu bisa berubah jadi A plus 3 min B itu loh. Cuma dia nanti HP-nya berbentuknya berupa interval. Contohnya gimana? Ini boleh langsung diselesaikan ya. Oh, caranya karena yang sebelah kiri adalah bilangan mutlak, sebelah kanan itu angka dan positif, boleh dikuadratin, Bu. Jadi 2 min X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat. Boleh anak-anak pindah ruas 4-nya jadi negatif. 2 min X kuadrat lebih besar sama, kalau bisa sama dengan minus 4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat minus. Tadi Ibu kasih tahu kalau ada bentuk yang A kuadrat min B kuadrat selalu berubah menjadi A plus B dan A min B. Jadi tulis lagi 2 min X plus 4, 2 min X min 4.
min 4. Lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini sederhananya menjadi apa, Nak? Ini jadi berapa? Berapa? 2 plus 4 min X jadi apa? Dan X plus 6. Guys, asik. Apa di? Min X plus 6. Betul, betul. Min X plus 6. Terus yang satunya? Min X min 2. Iya, min X min 2. Lebih besar sama dengan 0, gitu kan. Oh, jadi langsung didapat. Ini langsung X sama dengan berapa, bisa nemu nggak? Atau kalau nggak, boleh pindah ruas dulu deh. Min X plus 6 sama dengan 0. Sehingga 6 min min 2. X-nya... Oh, 6 min 2, Sya? Q? Nggak tahu. Gini, tinggal pindah ruas aja. 6-nya pindah ke sana jadi negatif, sehingga X-nya sama dengan 6. Yang satu X-nya 6. Yang satunya lagi ini nih. Min X min 2 sama dengan 0. Min X sama dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan min 2. Oke, Bu. Iya, dia dapat min 2 dan 6. Kalian langsung tentuin mana P, mana Q-nya. Mana P, mana Q? Iya, P-nya min 2, P-nya min 2, Q-nya adalah 6. Terus dilihat, tandanya lebih dari atau kurang dari, anak-anak? Lebih dari. Kalau lebih dari, pakainya atau kan? Pakai yang ini lagi nih, tinggal dimasukin deh. Dapatnya adalah X kurang dari sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 6. X kurang dari min 2 atau X kurang 6. D. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak. C, astagfirullahaladzim. Maafin Ibu ya, aduh. Bu. Iya. Itu dapat min X plus 6-nya dari mana ya, Bu? Dari 2 ditambah 4. 6. Min X-nya nggak ada temennya, tulis aja deh. Kan min X ada temennya, tetap min X. Terus 2 ditambah 4? 6 gitu. Jadi yang diselesaikan yang ada angkanya sama angkanya yang variabelnya sendirian, ya udah tulis aja lah variabelnya sendirian gitu. Kalau misalkan nih ya, dengerin, misalkan tandanya kurang dari 0 di soalnya. Oh, kalau kurang dari 0 kan tadi HP-nya adalah P kurang dari X kurang dari Q. Ya, P-nya tinggal ditulis min 2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, hati-hati ya. Jadi kalian harus hafalin konsepnya banget. Karena ketika kalian pakai HP yang ini atau HP yang ini, dua-duanya ada nih. Kalian harus hafalin. Oh iya, pokoknya kalau koefisien X-nya positif, dia lebih dari, pakainya atau. Kalau kurang dari, dia pakainya nggak atau tertutup gini nih. Batas atas, batas bawahnya ada. Jadi harus benar-benar hati-hati pokoknya. Ini Bu hapus, nanti takutnya pas belajar lagi kalian bingung. Jadi ketika ada bentuknya A kuadrat min B kuadrat, dia bisa diaplikasikan ke semua tipe. Bisa ke persamaan nilai mutlak, bisa juga ke pertidaksamaan nilai mutlak. Next ya. Nah ini persamaan kuadrat barunya ternyata persamaan kuadratnya ada 3, fungsi kuadratnya ada 1 nanti di TTS. Ini caranya sama kayak nomor 22. Nih, caranya panjang gitu sama kayak nomor 20, tapi dia lebih simpel anak-anak. Kalau dilihat dia nomor 26 lebih simpel. Kalian lihat langsung P dan Q, langsung aja. P plus Q-nya sama dengan min B per A, berarti min 4 per 2. Sama dengan min 2. Terus P kali Q-nya sama dengan C per A, berarti min 4 per 2. Sama dengan min 2 juga. Oke. Terus kalian lihat nih, oh oke deh Bu, kita pakai M lagi. 2P, N-nya 2Q.
M plus N. 2P tambah 2Q. 2 dalam kurung P plus Q. Sehingga dapatnya 2P plus Q-nya adalah min 2. Sehingga dapatnya min 4. Lebih cepat ini anak-anak, karena di sininya hanya 2P, 2Q, nggak ada bilangan lain. Kalau M kali N lebih cepat lagi. 2P dikali 2Q. 4PQ. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kita pakai rumus yang X kuadrat min. M plus N dikali X plus M kali N sama dengan 0. Oh, tinggal dimasukin. X kuadrat min. M plus N-nya min 4X plus M min N-nya min 8. M kali N-nya min 8. X kuadrat min ketemu min plus, Bu. 4X. Plus ketemu min 8 sama dengan 0. Jadi, opsinya jawabannya aduh, ini pas di Kopas belum pindah balet numberingnya nggak ganti. Oke, maaf ya, itu maksudnya berarti C. Jadi yang ini lebih simpel anak-anak. Jadi kalau kalian lihat akar-akarnya hanya berupa 2P, 2Q atau 3P, 3Q, kerjain aja deh karena lebih pendek kerjaannya daripada yang tadi. Daripada 3P min 1 dengan 3Q min 1. Oke, Bu. Bu lihat yang di PTS itu yang soal keluarnya. Yang keluar dua-duanya nggak sih? Bentar ya. Oke. Bu, yang nomor 25 gimana, Bu? Nomor 25 gimana, Bu? Sebentar. Bentar ya, Ibu lihat soalnya Pak Asep dulu. Oke. Ibu stop share, takut muncul. Gak muncul padahal kan ya? Oh, yang keluar hanya yang berbentuk seperti yang barusan. Bentuknya seperti yang barusan. Yang berperan nggak ada, Bu? Yang berperan apa? Nggak ada. Tidak. Buat persamaan kuadrat yang tadi juga nggak ada. Yang persamaan nilai apa sih, Bu, namanya, Bu? CP. Tadi ada yang sini. Jadi untuk PTS yang keluar bentuknya seperti ini. Yang nomor 22 dia alhamdulillah tidak ada. Tapi itu keluarnya ternyata di UH, anak-anak. Nomor 22 itu soal UH. Tapi ketika di PTS bentuknya dirubah menjadi soal nomor 26. Lebih simpel jadinya, nak. Alhamdulillah. Caranya panjang banget. Iya, Gafira. Makanya Ibu juga takut kalian ngeblank. Karena caranya saking panjangnya, terus biasanya kalau caranya panjang itu lebih besar kemungkinan kalian tipe-tipe menulis atau tipe-tipe menghitung. Jadi pastiin nomor 20, yang persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat hanya bentuknya seperti nomor 26. Mungkin bisa 3P, 3Q, atau 4P, 4Q gitu ya. Yang 3P. Jadi kalian abain aja nomor 22, abain. Cukup lihat aja nomor 26 ya. Tadi nanyanya nomor berapa? Nomor 25 ya, Vi? Iya, Bu. Vi? Oke. Nomor 25 pun caranya, ini nggak usah sampai selesaiin ya. Ingat ketika ada sifat mutlak, ketika ada mutlak A per B sama dengan C, mutlaknya bisa berubah menjadi milik atas dan milik bawah anak-anak. Jadi bisa dipisah mutlaknya ketika pembagian. Perkalian pun bisa. Gitu ya. Bisa, iya. Jadi ini kan jadi 1 min 2X
per X min 5 lebih besar 1 gitu ya. Kalau udah kayak gini, kalian boleh, kalau ibu sih sebenarnya tuh pertidaksamaan nggak boleh kali silang anak-anak. Nggak boleh kali silang sebenarnya. Cuma, nggak apa-apa lah ibu kasih. Jadi dia bisa berlaku kali silang. Satunya satu per satu, cuma kalian jangan sampai salah yang ngaliin silang. Jadi kalau yang dikali silang itu yang pertama, yang atas sama yang bawah di sebelah kiri. Yang atas sebelah kiri dengan yang bawah di sebelah kanan. Jangan ditulis dulu yang bawah sebelah kiri dengan yang atas sebelah kanan. Nanti hasilnya beda dan pasti salah gitu ya. Jadi kuncinya yang dikali dulu adalah yang dari sini ke sini nih, dari kiri ke kanan ke bawah nih. Ini dulu yang dikali, baru ini sama ini. Gimana maksudnya, Bu? Ya, jadi 1 min 2X dikali 1, tandanya tetap lebih besar, X min 5 dikali 1, gitu ya. Jangan nulisnya gini, X min 5 dikali 1 lebih besar dari 1 min 2X dikali 1. Ini salah. Ini salah. Yang benar penulisannya harus seperti ini. Kalau mau dikali silang. Kalau mau disamain penyebutnya waktunya tambah banyak. Kenapa, Vi? Kalau angka di sebelah kanannya min, itu kalau dikali silang, tandanya berubah nggak? Kayak dari yang lebih besar jadi lebih kecil gitu. Enggak. Kayak ini misalkan min 1 gitu, Vi. Enggak, jadi ya berefeknya ke kali silangnya. Kalau misalkan, iya, jadi minnya boleh ikut atas, boleh ikut bawah, nanti hasilnya sama aja. Tapi minnya masukinnya ke atas aja, misalkan min 2 gitu sebelah sininya ya. Ya min 2-nya itu kan bisa ditulis jadi min 2 per 1, bisa juga ditulis 2 per min 1. Nanti hasilnya sama aja, tergantung Fiona mau masukin minusnya di pembilang atau di penyebutnya. Ya. Oke, Bu. Makasih. Nah, iya, nah kalau udah kayak gini, kan dua-duanya mengandung mutlak. Ya berarti boleh dikuadratin. Ini yang ini Ibu hapus nih, yang salah nih. Berarti boleh dikuadratin, Bu. Jadi hasilnya tinggal 1 min 2X kuadrat lebih besar dari X min 5 kuadrat. Nah, ini bisa pakai sifat yang seperti ini lagi, nah. Jadi boleh 1 min 2X kuadrat min X min 5 kuadrat lebih besar dari 0. Ini udah bentuk A kuadrat min B kuadrat. Tinggal dicari A plus B dengan A min B-nya. Ini nggak perlu bahas sampai selesai ya. Yang perlu dibahas itu sebenarnya anak-anak nomor 27. Ini kalian pasti kalau ngelihat juga panjang banget deh Bu caranya. Emang iya sih, ini yang nomor 27 itu pertama, dilihat aja. Jika F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, yaitu 1,0 dan 4,0, serta melalui titik 0,-4. Maka nilai dari F3 adalah, ini kalau kalian ngerasa bukan kesulitan sih, ini nggak sulit, cuma butuh waktu banyak gitu loh. Ini nggak sulit, cuma butuh waktu banyak. Kalian boleh skip deh gitu ya. Ibu juga nggak harus memaksakan kalian bisa dapat 100 semua. Yang penting kalau bisa nilainya bagus kan KKM FT itu. Jadi kemarin Ibu udah rapat gitu ya sama pengajar-pengajar FT bahwasannya kalau FT itu KKM-nya sebenarnya sama nak 75. Cuma kalau kalian kan lebih besar itu pengen ke Prancis gitu ya. Sebagian besar pengennya kuliah di Prancis. Nah, di Prancis itu kan kalian nanti akan tes DELF gitu ya. Pengajar bahasa Prancisnya bilang, dengan DELF kalian nilai 50 aja tuh sebenarnya lulus gitu loh. Cuma biasanya orang-orang Prancis akan selalu mengulang DELF itu sampai minimal nilainya 80 gitu. Makanya kita dapat kesimpulan, oh berarti kalau misalkan anak-anak mau kuliah di Prancis dan harus bersaing, ya nilai di rapot tuh minimal 80. Makanya dari pihak akademiknya pun nggak mematok untuk 80, cuma emang ketika dari bahasa orang Prancisnya bilang DELF itu yang paling bagus atau yang paling aman 80, walaupun 50 aja tuh lulus. Makanya kita bahas
nilai KKM buat MIPA 647, ya udahlah Ibu bikin 80 aja supaya memudahkan kalian yang ingin kuliah di Perancis nantinya. Amin. Amin, Bu. Oke. Ini Ibu juga nggak jelasin nomor 27 udah. Bisa. Nomor 27, jika memotong sumbu X di 2 titik ketika ada fungsi kuadrat, bedanya apa sama persamaan kuadrat? Kalau persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah PK atau persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat apa? Ya Y atau Fx, boleh Y, boleh Fx, AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah FK-nya, fungsi kuadrat. Bedanya di situ aja anak-anak. Kalau fungsi kuadrat dia ada Y-nya atau Fx-nya, kalau persamaan kuadrat ujung-ujungnya pasti sama dengan 0. Nah, dalam menyusun fungsi kuadrat itu ada 2. Ini Ibu jelasinnya khusus yang keluar di PTS aja. Yang keluar di PTS itu yang memotong sumbu X di 2 titik. Sehingga rumusnya Y sama dengan A, X min X1, X min X2. X1 dan X2-nya itu perpotongan sumbu X-nya. Oh, berarti ini adalah X1, yang ini adalah X2. Boleh ditukar anak-anak. Boleh X1-nya 4, X2-nya 1, boleh juga X1-nya 1, X2-nya 4. Gitu. Ini Ibu jelasin yang khusus, ini benar keluar di PTS anak-anak sama persis ya. Terus kalau udah kayak gitu, ya udah kalian substitusi. Y sama dengan A, X min 1, X min 4. Gitu. Nah, yang kita cari apa sih, Bu? Yang kita cari nilai A-nya sebenarnya anak-anak. Oh, kalau nyari A-nya, ada 1 titik lagi, nak. Yaitu 0,-4. 0,-4 berarti kan ini adalah X, ini adalah Y. Ya dari sini kita masukin, kita ganti Y-nya di min 4 sama dengan A, X-nya adalah 0 min 1, 0 min 4. Nanti bisa dapat nih A-nya berapa anak-anak. Perhatiin ya. Guys lagi anak-anak. Iya, Bu, aku perhatiin, Bu. Oke. Oke, kalau udah kayak gini, langsung dikali. Min 4 sama dengan A dikali 0 min 1 berapa? Min 1. Min 1. 0 min 4? Min 4. Min 1 kali min 4? 4. 4. Sehingga min 4 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan? A-nya sama dengan? Min 1. Min 1. Oke, dapat A-nya sama dengan min 1, Bu. Substitusi lagi ke persamaan yang awal ini. Kok panjang banget, Bu? Ini kan 3 menit persamaan. Iya, makanya nggak apa-apa ya, kalian pasti bisa kok. Dimasukin A-nya aja, jadi Y sama X-nya tetap. Sehingga Y sama dengan A-nya min 1, X min 1, X min 4. Yang ditanya F berapa, Bu? F3 anak-anak. Jadi X-nya diganti 3. Min 1, 3 dikurang 1, 3 dikurang 4. Berapa nih hasilnya langsung boleh? Min 1 dikali berapa? Min 2, betul. 3 dikali 3 kurang 1, 2. Oh, iya, min 2. Ya kan? Min 2. Min 1 kali min 2, 2. Jadi jawabannya adalah 2. Ngasalinnya matematika ya gitu deh, caranya panjang padahal yang dapat adalah 1 angka doang. Atau malah bisa suka 0. Jadi itu Dia sih melewati 2 titik gitu ya, Bu? Iya, yang keluar di PTS hanya yang ini, satu soal ini aja yang melalui 2 titik. Ya, bukan yang melalui 2 titik, yang memotong sumbu X di 2 titik. Oh, iya. Jadi kalian cukup menghafalkan ini aja. Pokoknya ini udah benar-benar kisi-kisi, nak. Benar-benar kisi-kisinya banget. Ini juga tinggal dikuadratin, ini juga tinggal dikuadratin. Udah. Oh, nanti yang ada gambar grafik fungsi itu keluar nggak? Grafik fungsi. Enggak, Ibu udah bilang Pak Asep, maaf ini soalnya diganti aja ya gitu. Udah enggak keluar anak-anak. Oh, oke, Bu. Oke, jadi
Fungsi kuadratnya hanya keluar satu soal yang ini ya, nomor 20, berapa tadi, 27 atau 28. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Ibu rasa sih ini yang benar-benar vitalnya, benar-benar penting banget gitu ya. Terutama yang kemarin kan emang nggak terlalu dibahas nih, yang untuk persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang harusnya bisa gitu ya. Pokoknya benar-benar nggak jauh-jauh deh dari PTS. Kalau misalkan Ibu bohong atau misalkan pas ketemu di besok, Bu, ada soal yang belum dijelasin gitu ya, bisa jadi bonus gitu ya. Tapi Ibu udah pastiin karena Pak Asep udah ngasih soal ke Ibu, makanya Ibu bikin gini yang benar-benar 5 soal itu benar-benar kayak kisi-kisinya gitu. Bu, kok aku lihat caranya Pak Asep, perasaan simple banget ya, Bu. Yang mana tuh? Buat semuanya. Oh iya ya? Mau aku share screen nggak, Bu? Coba, bisa nggak? Bisa, ini aku. Bentar. Ibu udah bisa sih, udah Ibu izinin. Tuh. Iya, lihat deh. Tadi dulu ke bawah dulu tadi, Vi. Ke atas deh. Iya, bener. Nah, nomor 19 ini kan sebenarnya tahap awalnya tuh dari A kuadrat, B kuadrat. Ibu mau note, boleh nggak sih? Mana sih view option? Ibu bisa annotate kan, Bu? Kok di sini nggak muncul? Hah? Agak bisa. Kok nggak bisa, Bu? Iya, biasanya bisa loh Ibu annotate punya orang tuh. Kok di sini nggak bisa? Jadi gimana, Bu? Kamu belum ituin kali ya? Kasih remote control-nya aja, Bu. Remote control. Dari view option. Iya, terus? Dikasih ke Ibu yang ini share screen-nya ini. Oh, request. Oke. Sip. Makasih. Ya ampun, maaf ya Ibu. Gaptek banget deh. Udah belum? Udah, Bu. Udah. Oke. Masih ada lagi sih. Keyboard. Tapi nggak bisa, coret-coretannya mana sih anotetnya? Tadi siapa yang ngajarin? Terus tahapannya gimana coba, Nak? Adi apa siapa tadi? Aja, Bu, tahapan apa, Bu? Gimana, Van? Ini udah nih, Ibu udah request ke Fiona. Iya. Terus di sininya nggak muncul apa-apa. Ibu klik you can control 10.1 Fiona screen. Nggak, biasanya kan muncul annotate gitu, ini nggak ada. Bener-bener nggak ada. Seharusnya langsung ada, Bu. Saya biasanya kayak gitu langsung ada. Rauno. Tuh. Ibu udah bisa belum, Bu? Coba, Bu, annotate biasa. Nggak bisa. Bahkan tulisan annotate-nya nggak ada. Ada, Bu, di view option. View option terus pilih yang annotate, Bu. Nggak ada. Nih, view option Ibu tulisannya zoom ratio, give up remote control, keyboard layout. Oh, ada. Malu Ibu jadinya. Aduh, oke, makasih. Nah, ada. Ini tuh awalnya dari A kuadrat min B kuadrat nih. Cuma dia pakai langsung nih, anak-anaknya Pak Asepnya langsung. Tadi kan Ibu ngejelasin dari awal dulu. Ini kan awalnya dikuadratin. Terus abis itu bisa digedein nggak sih, Vi? Oke. Ini awalnya dikuadratin sama Pak Asep tuh. Terus abis itu kan kalau Ibu tadi pakai tahapannya emang agak panjang karena Ibu jelasin dari awal. Takutnya ada anak-anak yang masih belum paham tapi malu buat nanya. Makanya Ibu dari awal tadi ngejelasinnya emang di pertahap gitu ya. 3x min 8 kuadrat kurang dari 3x plus 2 kuadrat. Jadi ini yang lebih simpel, maksudnya kayak lebih dia langsung di tahap ini nih. Ya? Iya, ini langsung ke tahap. Kalau Ibu kan tadi ini min 3x plus 2 kuadrat kurang dari 0. Nah, Pak Asep menghilangkan 2 tahap ini aja sebenarnya. Habis itu dia langsung ke tahap ini nih. Jadi baru terus bikinnya juga lebih itu ya, lebih kecil gitu. Iya. Tuh, jadi dapatnya. Makanya kalau misalkan kalian udah hafal, udah apa namanya? Udah handal lah gitu. Boleh langsung kayak gini anak-anak. Tadi mau jelasin dari awal, makanya kalian agak, Bu tulisannya banyak banget dah gitu. Iya, Nak.
Saya misalnya nanti mau kayak nanya soal di kisi-kisian, cuma saya lupa nomor berapa. Ntar saya WhatsApp Ibu aja ya. Boleh dong. Oke, Pokoknya makasih Bu. WA Ibu tuh selalu terbuka buat kalian gitu ya. Jadi jangan, misalkan emang ada anak yang malu, tapi mungkin belum ngerti, tapi malu buat tanya, boleh WA Ibu aja gitu ya. Cuma kalau di kelas Ibu tuh maunya kalian aktif gitu ya. Kalau MIPA 1, MIPA 6, MIPA 7 sih nggak diraguin sih. Tapi kadang kalau di kelas lain Ibu berasa ngomong sendiri, sedih deh kalau ngomong sendiri tuh. Kan di sini Ibu nggak ngomong sendiri, Bu. Iya. Tenang Bu, tenang Bu. Sama kita ngobrol semua Bu. Pak Hiran. Kita semua bawel, Bu. Iya, Pak Hiran nggak 40 nak, 30 soal doang. 40 itu hanya untuk mapel-mapel yang kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang nggak hitung-hitungan. Kalau kimia, fisika, matematika 30. Kenapa nak? Bu. Yang min 10 dapat ya Bu, saya lupa. Yang 6x min 6 terus kan sebelahnya dikali min 10. Ya. Ini dari 3x min 3x habis nggak? Ini kebetulan dapat tandanya koefisien x-nya depannya sama nih. Jadi kalian lihat deh, 3x tambah 3x kan 6x. Min 8 tambah 2 min 6. Berarti 6x min 6. Terus 3x min 3x. Kan ini harusnya kalau Ibu jabarin lagi jadi 3x min 8 min 3x min 2. Ini nih, kalau dijabarin dibuka kurungnya. 3x min 3x, 0 kan? 3x min 3x, 0 nggak? Guys? Iya, Bu. Iya, 0. Terus min 8, min 2, min 10. Dari situ sebenarnya, nak. Nah, kenapa kok min 10-nya hilang? Karena dibagi aja ke sini nih. Ibu, nulisnya di mana lagi ya? Jadi jawabannya kan harusnya... Bu, kalau misalnya min 10-nya nggak dibagi min 10 tapi dibagi 10, bisa nggak, Bu? Bisa, cuma masih ada minusnya dong. Masih ada minusnya di sini berarti ya, Akila? Iya Bu, tetap ada minus Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan Akila mau dikalinya 10, biar nggak berubah tanda, boleh. Dibagi min 10. Dibagi 10 doang gitu ya, nggak apa-apa. Cuma ini kan jadi 6x min 6, terus dikali min 1, kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat nih, ini kan Pak Asep langsung nih, takutnya anak-anak juga ada yang bingung. Kok bisa langsung dapatnya kayak gini? Kalian lihat, kalau bentuknya perkalian dan dibagi, yang dibagi cukup 1 aja ya. Jadi jangan 6x min 6 dibagi 10 juga. Cukup ini doang yang dibagi 10 gitu ya. Karena dia beda gitu ya, Bu? Iya, karena kalau perkalian kan kalau ada AP per B, dia bisa hanya A per B dikali P, bisa juga A dikali B per P. Gitu. Jadi pokoknya salah satu aja kan, yang dibagi itu hanya salah satu. Makanya ini yang dibagi adalah yang 10, min 10. Min 10 dibagi 10 kan min 1. Nah, kalau Akila masih mau, tapi tandanya tetap, nggak apa-apa, tandanya tetap. Kalau Akila maunya tanda tetap, berarti dibaginya sama bilangan positif, yaitu 10. Min 1-nya boleh dikali ke sini, Akila. Min 1-nya boleh dikali pelangi ke sini nih. Jadi 6x dikali min 1, min 6x. Min 6 dikali min 1 plus 6, kurang dari sama dengan 0. Sehingga ini min 6x kurang dari sama dengan min 6. X-nya lebih besar sama dengan 1. Kenapa lebih besar? Karena dibaginya dengan min 6. Sama aja gitu ya, Kil. Pokoknya harus paham gitu. Nah kan dia pendek ya karena kebetulan dapat salah satu sisinya hanya min 10. Ini kan udah ada X-nya, yang satu di sini nggak ada X-nya, makanya lebih mudah juga gitu ya. Pokoknya Ibu jawabannya agak panjang ya, maaf gitu, karena emang dijabarin satu-satu gitu, nah takutnya masih ada anak yang kurang ngerti. Biar nggak keliru ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, jelas gitu. Kok. Takutnya nanti daripada kalian kita bingung. Iya, emang kalau ngeliatnya Pak Asep tuh simpel-simpel dikit-dikit gitu ya. Oh, 3 baris kelar gitu. Cuma takutnya ada anak yang kurang ngerti di. Aku buat anak yang kurang ngerti. Enggak semuanya pasti bisa kok. Nanti pasti pas PTS semoga nilainya dipermudah lagi. Oke. Amin. Itu ya. Caranya sama sebenarnya tuh kan ya. Cuma emang Ibu jabarin dulu.
Kalau dirasa kayak misalkan Lala, Natasha, atau siapapun yang udah asik expert, terus boleh langsung pakai kayak gini, nggak apa-apa. Nggak salah juga. Amin, saya expert, Bu. Amin. Amin, yang lainnya juga pasti expert sih, cuma expertnya ada yang diem-diem gitu. Ibu aku juga dong, Bu. Amin, Bu. Amin. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Bu. Pokoknya nanti, terutama pas malam Senin nih, kalau pas malam Senin rame deh. Nggak apa-apa, tanya aja gitu ya. Ibu juga kalau udah malam Senin Sesi udah tanya boleh. jawab ya, Bu, besok. Iya, sesi tanya jawab ya. Serasa di talk show gitu, Bu, banyak yang nanya. Nggak apa-apa, Ibu. Tapi kalau misalkan ada yang suka Ibu jawabnya lama, itu bisa WA-nya tenggelam gitu ya. Jadi boleh jangan baper. Aku WA nggak dibales sama Bu Presti gitu. Itu kadang chatnya tenggelam anak-anak. Jadi Ibu suka baru sadar beberapa jam kemudian, oh iya nih ada anak WA tapi nggak Ibu balas. Sejauh ini sih Ibu balas terus kok gitu. Kadang Ibu belum tidur jam 9:30 juga masih Ibu balesin. Gitu. Pokoknya demi kemajuan kalian, supaya kalian bisa masuk orang Perancis asik. Nanti Ibu ada kenang-kenangan. Ibu dulu ngajar anak ini nih, anak ini dulu sukses nih. Anak ini dulu Ibu ajar, terus sekarang jadi sukses kuliah di Perancis. Amin. Amin, Bu. Jadi pokoknya Amin. kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget via WA ya, anak-anak yang malu-malu, tapi sebenarnya bisa. Anak-anak yang malu-malu. Nanti pas PTM awal Oktober besok, kita kan lama-lama kenal deh. PTM-nya kalian BTW orang tuanya pada ngizinin apa enggak? Bu, aku izin Izinin, Bu. Izinin ya, alhamdulillah. Karena Ibu kan ada juga anak Al-Azhar tuh, tetangga Ibu, orang tuanya nggak ngizinin, jadi dia masih tetap online di rumah. Kan nggak diituin ya, nggak apa namanya, nggak mewajibkan ya bagi orang tua yang mengizinkan saja. Cuma Ibu berharap sih kalian pada diizinin biar Ibu ketemu langsung gitu. Yang agak diwajibin tuh negeri, Bu. Iya, negeri emang iya. Kalau swasta enggak sih ya. Iya, teman saya masuknya wajib lah. Bu, aku stop share ya, Bu. Oke. Cukup jelas ya anak-anak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, boleh via WA lagi kok. Ibu buka sesi tanya jawab. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya anak-anak. Terima kasih yang sudah ingin belajar lebih lagi, supaya lebih bisa lagi. Intinya tuh usaha dulu deh. Kalau kalian usaha dan niat, Bu, saya mau bisa nih, Bu, walaupun awalnya nggak bisa. Matematika tuh bisa karena terbiasa, bisa karena latihan. Semakin sering kalian latihan, pasti semakin bisa juga kalian. Jadi jangan hopeless, ya Allah ulangan kemarin saya remet gitu. Tapi kalau kalian latihan, pasti lama-lama bisa. Ibu percaya kalian anak-anak yang pintar, mungkin hanya kurang waktu aja, karena sekolahnya di Senin sampai Jumat sampai jam 3, jadi waktunya berbeda dengan anak-anak reguler ya, anak-anak. Jadi bukan menganak emaskan kalian, bukan apa sih ini anak emas banget ya anak FT, kasih tugasnya dudetnya lama dibanding anak reguler. Enggak, karena kami guru-guru pengajar FT juga tahu diri gitu. Kalian belajar udah dari Senin sampai Jumat sampai jam 3 gitu. Kadang tanggal merah pun masih suka belajar bahasa Perancis ya? Iya, Bu. Makanya tidak ada hari libur selain Sabtu Minggu gitu ya. Jadinya, enggak, Sabtu ada belajar. Makanya semangat terus lah, pokoknya otak kalian nantinya akan terbiasa gitu. Mungkin awal-awal agak kaget nih, baru 2 bulan berjalan, kalau capek banget gitu. Tapi lama-lama pasti terbiasa. Kalau misalkan nggak sampai jam 3 malah kalian ngerasa ada yang aneh gitu ya. Oke, Ibu, pokoknya Ibu padamu lah, Ibu pada kalian gitu. Kalian doain pasti kita bisa. deh, Bu. Amin. I love you, Bu. I love you. Makasih juga ya, Bu. Sama-sama, Kila. Makasih, Anak Bu. IPA 7 tuh kalem banget loh. IPA 7 tuh kalem-kalem dibanding IPA 6. Tapi kalau Bisa kayak bumi panam ya, Bu. Iya, dibanding kelas yang lain, IPA 7 masih aktif gitu ya. Kayak Siti Aisyah tuh padahal kemarin menang apa ya, Syah? Iya, Bu. Iya, dia tuh kemarin juara apa, Syah? Aimo, Bu. Juara Aimo, anak-anak. Cuma emang di kelas dia kalem-kalem gimana gitu. Tapi setiap Ibu suka nanya gitu ya, dia nyaut. Berarti maksudnya dia yang memperhatikan gitu. Cuma emang kalem gitu ya, Syah. Gak masalah. Yang penting kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalian nilai yang bagus berarti kan Ibu merasa, oh Ibu berhasil nih ngajar kalian. Oke, sudah jam 11.45, sudah lebih dari 1,5 jam.
Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk keinginannya belajar lebih sama Ibu. Ada kurangnya Ibu mohon maaf, sampai ketemu di setelah PTS gitu ya. Semoga nilainya bagus. Terima kasih, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.